Bergabung naik ke atas panggung narasumber kita yang pertama adalah Bapak Rodli SPDMM, Kepala Seksi Kelembagaan BP3MI Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Insinyur Abdul Suhendi, Kepala Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Untuk rekan-rekan selamat mengikuti talk show pagi hari ini. Ya, terima kasih sekali Mas Geger dan Mbak Wahyu untuk kegiatan job fair kita hari ini, dan siang hari ini untuk seluruh pemirsa dan juga para calon pencari kerja di Banjarnegara. Hari ini kita akan mulai talk show. Kita akan berbincang tentang job fair hari ini, peluang kerja, dan juga terkait tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Selamat pagi Bapak Rodli dan Bapak Abdul Suhendi, Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP. Sebelumnya kami akan perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Tadi kami sudah menyebut nama beliau. Yang pertama adalah Bapak Rodli SPDMM. Beliau lahir di Batang 2 November 1969 ya Pak. Wah, baru saja ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Pak Rodli. Iya. Saat ini beliau bertugas sebagai pengantar kerja ahli muda dan ditugaskan sebagai ketua tim kelembagaan dan pemasyarakatan program pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI di Jawa Tengah ya Pak. Kemudian di samping Pak Rodli ini sudah tidak asing lagi dan sudah sangat dikenal di Banjarnegara, Bapak sayang tercinta ini Bapak Insinyur Abdul Suhendi, Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak Rodli dan Pak Hendi. Sebelumnya kami pengen berbincang dulu nih dengan Bapak Abdul Suhendi terkait dengan penyelenggaraan job fair ini Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa hari ini ada 1059 lowongan kerja dan 20 perusahaan mengikuti job fair serta 2 LPK. Sebenarnya harapan dari penyelenggaraan job fair ini apa Pak? Sebagaimana diketahui tahun ini kita menyelenggarakan 2 kali job fair di Kabupaten Banjarnegara. Monggo Pak Hendi. Terima kasih Bu Widi atas pertanyaannya yang bagus sekali menurut saya. Jadi kami menyelenggarakan job fair ini alhamdulillah didukung oleh beliau Pak Bupati, itu menyelenggarakan 2 kali. Maksudnya apa? Karena memang pengangguran kita masih tergolong tinggi ya, sekitar 6, angka di BPS 6,26% atau 30.000 sekian ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Artinya ada Brebes, ada Cilacap, itu lebih tinggi dari kita. Tapi di tetangga yang lain memang kita angka penganggurannya masih banyak, masih tinggi. Oleh karena itu salah satunya ya pemerintah hadir gitu, pemerintah hadir melaksanakan job fair ini agar pencari kerja khususnya di Banjarnegara itu tahu loh, oh iya ada job fair, di situ ada perusahaan yang tadinya malu-malu, yang tadinya nggak tahu lah ngelamar kemana gitu. Pemerintah hadir di sini agar bisa mempertemukan antara pemberi kerja sama pencari kerja gitu. Jadi bisa berdialog langsung, bisa berdialog langsung, bisa memilih langsung gitu. Jadi tahu apa nanti pekerjaan yang ditawarkan dan juga persyaratan yang harus dipenuhi ya. Dan kalau kami dengar tadi jenis pekerjaannya ini ada bermacam-macam. Jadi dari ada yang keahlian tidak begitu membutuhkan keahlian sampai dengan keahlian khusus begitu ya Pak. Kemudian Bapak akhir-akhir ini di Banjarnegara itu juga ada
mungkin ada isu tentang ketenagakerjaan ya yang sering dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha mungkin yang etos kerjanya rendah, dan kemudian juga ternyata ada banyak peluang yang tidak diisi. Menurut Bapak bagaimana ini Pak? Ya memang keluhan dari teman-teman pengusaha khususnya di Banjarnegara itu memang kita tergolong turn up-nya tinggi ya. Karena menurut mereka nih etos kerjanya kurang ya. Etos kerja lah ya. Sebenarnya dalam dunia kerja itu kan etos kerja sesuatu yang sangat penting gitu loh ya. Artinya etos kerja itu kan bagaimana kita semangat gitu kan, semangat dalam bekerja ya, gitu. Iya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kinerja kita ya Pak. Iya, lowongan pekerjaan ada, pengangguran itu banyak sekali dan harus bersaing, sehingga kalau sudah diterima ya seyogianya menunjukkan kinerja ya Pak. Iya, betul. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan satu hal yang mudah, begitu dan ya Pak. Dan itu sebenarnya ini Bu Widi, keberhasilan dari persentase menurut penelitian ya, yang paling menentukan justru etos kerja sama itu sikap kerja atau keberhasilan dalam ini ya 85% katanya ya. Itu paling menentukan ya. Ini pada pencari kerja harusnya harus semangat gitu ya. Cuma 15% katanya yang memahami tentang kepandaian, kecerdasan itu 15%. Ternyata itu unsur yang sangat penting menurut saya. Ya. Halo, calon pencari kerja, sudah mendengarkan tadi yang disampaikan Bapak Hendy? Yang terutama adalah etos kerja. Tunjukkan bahwa kita betul-betul bersemangat dan kita menunjukkan kinerja kita pada saat kita sudah diterima sebagai tenaga kerja, begitu ya Pak? Betul, betul. Ya. Dan Bapak, sebelum nanti kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami informasikan juga Bapak, di sini juga sudah hadir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak. Jadi untuk para calon tenaga kerja yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital, silakan saja untuk menuju ke lobi sebelah barat, sebelah timur. Di situ sudah ada teman-teman dari Kantor Catatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk dapat membantu mengaktifasi IKD-nya. Bapak, Pak Rodri dan Pak Hendy, di sini ada 20 perusahaan. Di antaranya adalah P3MI atau perusahaan penyedia pekerja migran ya Pak, pekerja migran Indonesia. Jadi mungkin Bapak bisa bercerita ini Bapak, kalau kami lihat di daftar kami dari bidang Penta itu untuk tenaga kerja ke luar negeri di Banjarnegara ini di tahun 2024 sampai dengan bulan ini itu ada 529 orang Pak yang bekerja di luar negeri. Bapak dari BP3MI mungkin bisa bercerita apa sih keuntungan bekerja di luar negeri, kemudian apa saja syaratnya, dan juga bisa tidak semua orang ini mendaftarkan untuk bekerja di luar negeri. Sebelum nanti ke perlindungannya ya Pak, monggo Pak, kalau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Insinyur Abdul Hendy, yang kami hormati Bu Widi selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial di Disnaker Kabupaten Banjarnegara, serta saudara-saudara kalian yang berbahagia dalam rangka job fair di Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini juga dalam rangka untuk menambah kemeriahan kegiatan job fair ini, sekaligus untuk menjelaskan tentang peluang kerja di luar negeri. Hadirin yang kami hormati, bahwa selama ini untuk
kerja ke luar negeri di tingkat kabupaten masih ditangani oleh Disnaker, yang di situ ada penempatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk di tingkat provinsi sudah dipisah, yang dalam negeri itu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, dan yang khusus untuk ke luar negeri ditangani Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Nah, kemudian di tingkat kabupaten ada Penta, yaitu penempatan ke luar negeri, yang di situ menangani pekerja yang ke luar negeri maupun yang di dalam negeri. Mengingat ini tahun baru untuk kepresidenan ya, sehingga sudah kita akan dirubah mekanisme atau penanganannya. Untuk di tingkat provinsi sementara masih tetap, tidak tahu nanti untuk yang selanjutnya di kabupaten kita sedang penyusunan SOTK-nya. Nah, hadirin yang kami hormati, bahwa pada dasarnya setiap angkatan kerja itu diberikan fasilitas oleh negara ataupun Pemda untuk memilih pekerjaan di dalam negeri atau di luar negeri. Bagi yang memang dari awal berminat ke luar negeri, itu harus punya beberapa persyaratan, diantaranya kependudukan ini sama dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian MCU, medical check up umum, itu harus dimiliki. Kemudian yang berbeda adalah kompetensi. Kalau ke luar negeri kompetensinya itu minimal ada 3 kompeten. Kompeten bahasa wajib itu ya Pak? Itu wajib. Misalnya mau ke Hong Kong harus bisa berbahasa Hong Kong ya, bukan bahasa Karsan lagi ya Pak. Sudah, mau ke Singapura bahasa Inggris, ke Polandia, ke Inggris harus bisa bahasa Inggris. Itu kemampuan bahasa. Yang kedua kemampuan teknis. Misalnya ke Jepang, mau kerja di pertanian. Nah, pertanian Jepang berbeda dengan pertanian di sekitar kita. Nah, itu harus punya kompetensi, misalnya penggunaan alatnya, keamanannya bagaimana. Itu kan harus kompeten. Ya. Yang ketiga kompetensi attitude. Attitude sikap, itu juga harus gitu ada. Ya, itu seperti yang sudah dinyatakan Pak Hendi tadi, bahwa etos kerja itu harus betul-betul dimiliki oleh para calon pekerja, sehingga tidak ada konflik antara pekerja dengan pengguna kerja. Nah, gitu. Nah, nanti tergantung bagi yang akan ke luar negeri memilih PT yang tepat, perusahaan yang sudah memiliki izin dari pemerintah, sehingga para calon PNI begitu daftar akan diproses sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Sehingga jangan sekali-kali hanya asal memilih, biasanya yang lewat Facebook. Ini harus hati-hati karena ini, Pak, kami di provinsi banyak dikeluhkan, bahkan menjadi kasus yang sampai saat ini ada yang banyak belum selesai, karena kalau lewat Facebook itu alamatnya di mana, perekrutnya siapa, itu yang agak susah untuk informasinya paling gencar Pak gencar. Karena itu bagi perekrut harus jelas alamatnya, jelas personilnya, terdaftar di Disnaker. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui ini perusahaan atau PT perekrut pekerja migran yang resmi atau legal dan ilegal, Pak? Membedakannya seperti apa? Jadi untuk cross check dengan Disnaker ya Pak, sudah ada isinya atau belum? Gitu. Oke Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang lain Pak, terkait dengan pekerja migran ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, harus ada
3 kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran. Nah, untuk dapat memenuhi kompetensi itu bagaimana, Pak? Bahwa bagi para peminat kerja ke luar negeri itu harus memiliki sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan oleh penyelenggaranya? Nah, pelatihannya bisa di sektor swasta, bisa di pemerintah. Kalau pemerintah misalnya lewat BLKLN, BLK ya, BLK Kabupaten, atau lewat BLKS, BLK swasta. Misalnya mau ke Jepang, berarti harus punya kompetensi bahasa, misalnya ya. Bahasa itu bisa daftar di LPK Jepang. LPK Jepang, ya. Nanti kalau akan mendaftar ke Jepangnya harus ke lembaga yang sudah punya sertifikasi atau punya izin merekrut dari BP3MI atau dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau yang Jepang yang lewat pemerintah itu yang menempatkan adalah dari kami, tetapi masih terbatas untuk sektor kesehatan, khususnya perawat ke Jepang. Kemudian kalau lewat magang itu harus lewat LPK yang sudah punya SO. SO boleh dijelaskan, Pak? Jadi SO itu surat izin yang dikeluarkan oleh Dirjen di Ketenagakerjaan untuk merekrut ke Jepang magang. Jadi gitu. Hanya LPK yang sudah memiliki izin SO itu ya, LPK SO yang dapat melatih dan mengirimkan untuk magang ke Jepang. Untuk magang di Jepang. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian bagaimana tips untuk bekerja di luar negeri yang aman, Pak, sehingga pekerja migran ini dapat terlayani dan terlindungi? Baik, yang pertama harus sudah memenuhi administrasinya, administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan harus KTP, KK. Kemudian izin dari orang tua. Karena akan kerja ke luar negeri minimal 2 tahun kontraknya. Minimal. Berarti harus ada izin dari orang tua kalau belum menikah. Kalau sudah menikah dari istri atau suami. Harus kudu wajib ada izin ya, Pak. Tidak boleh lari ke luar negeri sendiri gitu. Kemudian harus punya kartu status yang jelas. Ini sudah menikah apa belum? Karena nanti kalau sudah menikah ada surat nikahnya yang ini juga disertakan. Kalau belum menikah ya ada keterangan belum menikah, nanti diketahui oleh Kades tempat. Kepala desa. Kemudian persyaratan yang lainnya harus sehat, berarti harus medical. Medicalnya tidak boleh di puskesmas, tidak cukup. Tidak bisa melakukan medical check up sendiri gitu ya, Pak? Medicalnya bisa. Tapi harus di lembaga laboratorium yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Gitu. Kalau di rumah sakit minimal rumah sakit tipe C. Gitu. Tapi sudah ada kerjasama dengan kami. Kemudian harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP ya, sehingga dianggap ini sudah berkemampuan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, kemudian harus ditempatkan oleh lembaga yang resmi. Nah, lembaga resmi itu kalau di tingkat kabupaten berarti pasti diketahui oleh Disnaker kabupaten setempat. Ya. Kemudian para calon PMI bisa bersama dengan lembaga penempatannya ataupun sendiri datang ke Disnaker. Disnaker nanti dimasukkan melalui aplikasi Siap Kerja. Jadi pendaftarannya tetap
dimasukkan melalui aplikasi Siap Kerja oleh Disnaker. Nanti dari Disnaker mengeluarkan ID. Ada ID-nya sendiri. Dari ID itu nanti untuk proses selanjutnya sampai memperoleh visa kerja dan perjanjian kerja baru dibawa ke BP3MI untuk dilatih atau dibekali selama 1 hari, namanya OPP, orientasi prakerja. Orientasi prakerja orientasi pra penempatan sebelum berangkat nanti mendapatkan EPMI gitu, mendapatkan EPMI identitas PMI ya, identitas PMI. Lah itu yang dinamakan PMI yang resmi ya, karena semuanya sudah tercatat dan itu tracknya bisa diikuti terus ya Pak oleh pemerintah dan selalu terlindungi ya Pak, misalnya ada kejadian mungkin kecelakaan kerja atau sakit sudah tercatat di kami melalui aplikasi. Ini dalam hal penempatan yang dilakukan oleh lembaga penempatan atau P2P, private to private. Sementara yang G2G, penempatan yang dilakukan oleh pemerintah setelah PMI itu memiliki kompetensi tadi, daftarnya langsung ke BP3MI. Langsung ke BP3MI. Kalau yang G2G. Nah, langsung ke tempat kami ke Semarang, BP3MI Semarang, atau ke perwakilan BP3MI. Kami punya di 16 perwakilan. 16. Di Jawa Tengah. Iya. Untuk yang terdekat dengan Banjarnegara di mana ini Pak? Itu di Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Purbalingga. Wonosobo, gitu. Itu nanti di tempat kami akan diadakan untuk seleksi langsung oleh tenaga kami, dilanjutkan bagi yang sudah memenuhi persyaratan akan dilakukan tes bahasa yang dilakukan oleh pihak HRD Korea. Bagi yang mendaftar ke Korea. Bagi yang Jerman ataupun ke Jepang juga dilakukan oleh pihak Jerman dan Jepang. Nah, nanti setelah lulus datanya akan dikirimkan ke Jakarta untuk proses atau apply visa. Nah, setelah visa turun baru nanti diinformasikan juga ke kami atau melalui medsos yang ada di kami. Ternyata menjadi pekerja legal dan terlindungi prosesnya panjang ya Pak, tetapi jelas terjamin perlindungannya gitu ya Pak. Iya betul. Jadi untuk bisa legal dan insya Allah bisa terlindungi lebih baik, jauh lebih baik daripada yang tidak legal ya, tidak tercatat. Sebetulnya bukan masalah rumit, tidak. Cuma memang harus ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini kan juga sambil menunggu visa kerja. Dan ini berlaku juga untuk pekerja informal ya Pak? Terima kasih Pak. Jadi ini mungkin teman-teman atau konco naker ini yang nanti akan berminat untuk bekerja di luar negeri. Di sini ada beberapa perusahaan atau P3MI dan juga ada LPKSO. Informasi juga bisa diperoleh di situ ya Pak. Hanya tetap harus yang sudah berlisensi dan berizin gitu. Untuk mengeceknya bagaimana bisa konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja begitu ya Pak Rodi ya. Kemudian kembali ke Pak Hendi nih Pak Hendi. Apa harapan Bapak atau mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ini kepada calon-calon tenaga kerja supaya dia atau supaya teman-teman ini nanti sukses bekerja di tempat yang baru atau di tempat dia mendaftar pekerjaan Pak? Iya, terima kasih Bu Widya. Pesan saya tadi udah saya sampaikan ya bahwa penentu bekerja itu 80% adalah etos kerja dan attitude. Oleh karena itu kita mestinya punya sifat-sifat seperti itu gitu.
misalnya sifat aktif gitu ya. Ya orang bekerja itu harus aktif gitu. Sifat ceria, ternyata gitu ya. Ceria, iya. Ceria. Ini masih banyak lagi tentunya. Iya. Dan sifat jujur. Nah, itu. Jujur nomor 1 ya. Jujur nomor 1. Karena kami pernah menjadi tim perekrutan, mungkin saya Bu Widi juga ya, iya. Di salah satu BUMN itu ada yang mengatakan, tamatan SD nggak apa-apa Pak, katanya gitu. Yang penting jujur. Saya bilang kalau manajer loh, kenapa harus begitu katanya? Yeah. Alat-alat saya mahal Pak, gitu ya. Oh iya. Alat-alat saya mahal, bisa dikantongin aja udah ratusan juta katanya gitu. Yeah. Kalau nggak jujur, perusahaan rugi. Jadi intinya seperti itu. Jujur. Belum lagi ada harus sifat disiplin, terus ada bisa apa namanya tuh kerjasama, kolaborasi, dan itu menjadi hal yang penting. Tapi untuk pelaksanaan ini tunjukkanlah bahwa kita melamar tuh kita semangat gitu, kita aktif gitu loh. Jadi perusahaan tuh seneng, ini orang pede nih, berarti pantas nih kita terima gitu kan. Kalau mohon maaf kalau kurang semangat, kurang ceria, ini kerjanya nanti gimana gitu ya. Itu masih banyak lagi sifat-sifat yang lain begitu. Dan kadang-kadang Pak Hendy dan Pak Rodli, teman-teman kita ini bekerja, diterima bekerja, senang nih Pak. Tapi setelah bekerja, waduh kok ternyata pekerjaannya seperti ini ya, wah mending keluar saja. Jadi ini yang harus ditanamkan juga ke teman-teman bahwa mencari informasi ini sangat penting, sehingga tahu dia itu nanti akan melamar kemana dan juga bekerja sebagai apa begitu ya Pak, sehingga tidak hanya sebagai coba-coba gitu. Karena kadang-kadang teman-teman kita ini wah coba dulu bekerja di sini, kemudian nanti berpindah lagi ke tempat yang lain begitu. Dan Bapak, kalau tadi harapan Bapak kepada tenaga kerja, ayo tingkatkan etos kerja, tetap semangat, jujur, ceria. Kalau harapan Bapak bagi para pengusaha kita ini Pak, bagaimana Pak? Ya nih. Terima saja semua atau kebetulan nih pertanyaan yang sangat bagus nih Bu Widi. Iya. Mumpung ada perusahaan nih, perusahaan moga-moga dengar semua nih Bu Widi ya. Iya. Yang pertama tentunya yang pertama ini, karena ini kita temanya job fair, tentunya yang pertama saya minta kepada perusahaan ini jangan terlalu ketat lah. Iya. Seleksinya jangan terlalu ketat. Artinya mereka wajar lah, belum pengalaman kan, nanti bisa dididik pelan-pelan gitu kan. Iya. Bisa dididik pelan-pelan, sehingga kalau semua minta pengalaman semua, kapan kerjanya mereka gitu kan? Kasihan gitu loh. Iya. Jadi dia melamar juga perusahaan tuh menarik gitu bahasanya. Menarik sini loh. Nanti saya sedikit juga kan gitu kan. Kan ada yang namanya juga junior kan, baru masuk, saya kira pengetahuannya masih ya belum punya pengalaman kan, harus direkrut. Kalau itu pengangguran nanti nggak teratasi terus gitu. Kemudian juga ini ya, kita kan perusahaan, saya harapkan ini yang diterima bekerja tentunya juga memberikan jaminan sosial gitu, artinya perlindungan, jaminan sosial, baik itu kesehatan atau ketenaga kerjaan, itu sangat penting. Karena juga dari sisi etos kerja juga itu akan memberikan ketenangan Bu Widi, ketenangan, sehingga kita harapkan ya kalau sakit ya sudah ada BPJS kesehatan, sudah ada yang menjamin ya, kalau ada sesuatu ada tenaga kerjaan gitu. Dan saya inginkan juga pekerja tuh sebagai mitra gitu ya, jangan cuma dianggap buruh tapi sebagai mitra gitu. Jadi misalnya penerapan struktur skala upah itu ya diterapkan gitu. Jangan hanya naiknya sedikit, nanti dikontrol dinas tenaga kerja nih atau KPDB-nya nih, asal naik aja gitu kan, enggak. Kita sebagai mitra, jadi harapannya nanti tenaga yang skill-nya ahli
itu kan nggak pindah karena apa namanya, karena gajinya diberikan sesuai dengan keahliannya, Pak. Barangkali itu Bu Widi. Terima kasih. Apakah pelindungan ini juga diberikan Pak kepada pekerja migran Indonesia? Ya, jadi pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra penempatan. Sudah dilindungi sejak pra kita sudah penempatan ya Pak? melakukan monitoring maupun juga seleksi terhadap calon PMI maupun persyaratan-persyaratan yang akan dipakai untuk melakukan merekrut kepada calon PMI. Ya, sehingga kita memberikan perlindungan dan memberikan batasan bahwa yang boleh melakukan perekrutan adalah lembaga yang resmi. Ya, itu lembaga salah satu resmi bentuk perlindungan. dalam hal ini kalau itu P2P berarti harus P3MI, perusahaan penempatan PMI yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Satu pelindungan ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, P3MI ini harus punya job order. Harus sudah punya job order. Job order itu lowongan kerja yang merupakan hasil kerjasama antara P3MI dengan agensi di luar negeri selaku pengguna. Nah, kemudian job order ini harus sudah diketahui oleh KBRI atau agensi di negara penempatan. Nah, kemudian setelah sampai di Indonesia, job order ini harus memperoleh izin dari BP2MI. Harus namanya job ordernya tersebut ya. Job order yang kemudian didaftarkan di BP2MI menjadi surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Yang ini kemudian sudah masuk dalam suatu sistem aplikasi kami. Nah, aplikasinya itu sudah tersebar di beberapa instansi terkait, termasuk di Disnaker Kabupaten, kemudian di KBRI dan beberapa kementerian yang lain. Job ordernya tadi bisa dilihat oleh masyarakat. Oh ya, misalnya PT ABCDE ini mempunyai lowongan kerja di Singapura ataupun juga di Eropa misalnya. Gajinya berapa? Jobnya itu sebagai apa nanti calon pekerjanya itu? Jadi, apakah di sektor formal atau informal? Kalau formal itu di sektor apa? Sektor kesehatan, pertanian, ataupun juga di industri. Di teknis ya. Sehingga industri. Ini bisa kita mendaftar lewat Disnaker ataupun langsung lewat ke PT, tapi sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah karena tercover di aplikasi maupun juga sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah. Sehingga kalau para calon PMI daftar itu insya Allah aman. Perlindungan yang ketiga? Perlindungan yang kedua, yang ketiga nih Pak, karena tadi yang perlindungan pertama masih prakerja. Oh, prakerja ya. Prakerja. Yang kedua perlindungan masa kerja. Perlindungan selama dia bekerja selaku pekerja migran negeri itu. Sehingga kalau berangkatnya itu kami juga nanti sampai memberikan pembekalan ataupun orientasi pra penempatan, termasuk memberikan kartu tenaga kerja luar negeri atau EPMI tadi, sehingga sudah terdaftar di beberapa daerah, di beberapa instansi bisa tercover namanya. Kemudian PMI berangkat, itu kita juga mengetahui di sana bekerja sebagai apa dan di mana, sesuai dengan penawarannya atau tidak. Penawarnya awal sesuai dengan perjanjian penempatannya atau ada tidak. Perjanjian penempatan, ada perjanjian kerjanya. Ya, secara administrasi ketenagakerjaan ada visa kerja. Ada visa kerja juga. Gitu. Nah, ini pasti dilakukan oleh lembaga yang resmi. Gitu. Sehingga jika terpaksanya ada permasalahan di luar negeri, kami bisa memantau. Paling tidak permasalahannya cepat teratasi.
Iya, Nah, betul. selama ini yang banyak kemudian muncul kasus-kasus di luar negeri karena banyak visanya bukan visa kerja, visa kunjungan di sana untuk bekerja. Nah, ini sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pekerjaan di luar negeri sehingga menjadi kasus. Tidak tercover juga ya Pak. Tidak tercover ya. juga di kami. Ya. Gitu Bu. Kemudian perlindungan yang kemudian yang ketiga adalah perlindungan pasca penempatan. Perlindungan pasca setelah dia bekerja, setelah selesai sampai di bandara itu terhitung pasca. Gitu. Iya. Nah, pulang dari sana sampai di bandara Indonesia, ya. misalnya bandara Jakarta ataupun Surabaya ataupun manapun, itu kita pastikan bahwa PMI sampai di rumah itu dalam kondisi aman. Oke. Gitu. Ya. Karena itu ketika UPP kami sudah memberikan saran-saran cara aman dari bekerja di luar negeri sampai di bandara Indonesia kembali ke rumah itu terfasilitasi dengan baik. Jika misalnya kemalaman, terutama di Jakarta, kalau yang dari Eropa dan sebagainya biasanya pesawat malam ya, Pak. Itu dari bandara kalau mau ke Banjarnegara misalnya kan jauh, dan transportasi tidak ada. PMI tidak usah khawatir, bisa menginap di lounge PMI. Ada khusus di bandara ada ya Pak untuk lounge PMI, ruangan transit untuk PMI yang dari luar negeri. Di Jogja juga ada, di Semarang juga ada. Itu ada petugas kami yang bisa menemani sampai selesai. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jangan terbujuk oleh jangan sampai di luar bandara nanti terbujuk oleh calo-calo orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Pak. Ayo kita antar pulang ternyata dijemput di jalan. Kalau misalnya kemalaman tidak apa-apa, langsung aja ke lounge, kita bebas di lounge gratis. Kemudian paginya setelah ada transport ke daerah bisa langsung pulang. Kira-kira. Terima kasih sekali Pak Rodli dan juga Bapak Hendy atas informasinya. Mungkin sebelum kita tutup talk show ini ada dari para calon pencari kerja nih, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada penasaran ini yang berjaket coklat dari mana ini Mas? Ya dari? Aduh, yang keras. Terima kasih panitia. Dari mana Mas? Saya Yusuf Satria Baskoro dari Politeknik Banjarnegara. Dari Politeknik Banjarnegara. Ya, silakan. Perkenalkan izin bertanya, saya Yusuf Satria Baskoro dari Politeknik Banjarnegara untuk jurusan Kesehatan Lingkungan. Saya izin bertanya, tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir mengenai prospek kerja di luar negeri. Yang akan saya tanyakan sebenarnya adalah pada kualifikasi bahasa Pak. Karena menurut saya kalau skill dan keterampilan itu kan bisa dilatih, akan tetapi bahasa kan ada penyesuaian. Nah, bagaimana sih Pak ketika kita akan mendaftarkan diri, andai kata ini lulus Pak, nah untuk penyesuaian bahasa dengan bahasa di sana itu bagaimana Pak? Terima kasih. Penyesuaian bahasa Pak. Kalau untuk keahlian, mereka kesehatan lingkungan nih pasti sudah terlatih, tetapi untuk penyesuaian bahasa jadi bagaimana Pak? Baik Mas Yusuf, jadi emang untuk selama ini yang banyak itu masih kualifikasi jurusan perawat baik ke Jepang, Jerman maupun Saudi Arabia tapi ini sudah ada pengembangan baru khususnya di Saudi Arabia itu untuk berbagai jurusan kesehatan, karena itu suatu rumah sakit kerajaan di Saudi Arabia itu membuka lowongan yang cukup banyak itu berbagai jurusan kesehatan. Kemudian yang di Jerman masih khusus yang perawat saja. Kemudian Jepang itu di samping perawat juga dari berbagai macam jurusan bisa, tetapi harus dilatih dulu. Kalau yang Jepang itu kalau yang belum perawat berarti harus ada pelatihan perawat dulu. Kalau yang Saudi sesuai dengan jurusannya ada, walaupun jumlahnya belum banyak. Nah,
terkait dengan bahasa, nanti kalau Mas Yusuf mendaftar kepada PT yang akan melakukan penempatan itu akan dilatih bahasanya, baik bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Jadi di Saudi Arabia walaupun sana bahasa Arab, tapi kualifikasi yang dibutuhkan terampil bahasa bahasa Inggris, terampil bahasa Inggris. Itu nanti akan dilatih kurang lebih 3 bulanan. Itu. Jadi tidak masalah. Iya. Jadi kalau sudah mendaftar secara resmi, jangan khawatir karena akan ada pelatihan bahasa tadi ya. Selain juga mungkin penyesuaian yang lainnya juga, termasuk attitude dan sebagainya. Termasuk ini khusus untuk yang G2G ke Jepang. Boleh tidak jurusan perawat, tapi nanti harus punya sertifikat pernah belajar merawat orang. Gitu. Oh, harus ada bukti pengalaman ya Pak ya? Ya. Sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan ya. Nah, jadi kalau yang dibutuhkan kalau Jepang, kalau yang pengalaman 2 tahun itu nanti bisa mendaftar perawat di rumah sakit. Tapi kalau yang belum berpengalaman, itu daftarnya jadi perawat lansia di lembaga perawat lansia di Jepang. Untuk merawat lansia ya Pak. Jadi semacam daycare seperti itu care worker. Care worker. Nah, itu nanti daftar di kami. Kalau sudah terdaftar, nanti akan dilatih bahasa Jepang. Pelatihan bahasa Jepangnya itu kurang lebih 3 bulan. Setiap hari sudah mendapatkan uang saku sebanyak $10. Khusus yang G2G ini ya Pak ya. Khusus yang G2G. Kurang lebih 150.000 ya bulan. Di asrama makan gratis, tidur gratis. Tapi seleksinya ketat ya Pak ya. Seleksinya saat ini tidak begitu ketat sih. Ya, aduh siap-siap aja nih Mas daftar. Masih banyak. Kemudian yang waktu terdekat nih Pak, ada pendaftaran kapan gitu ya Mas yang pengen diketahui ya? Sudah pendaftaran nanti bisa melalui aplikasi, lihat di www.bp2mi.go.id. pp2mi.go.id. Cus langsung buka ya Mas ya. Ya, jadi untuk tahun 2024 ini masih ada dan Jepang. Untuk Jerman dan Jepang. Ya. Tapi khusus yang yang Saudi Arabia nanti mungkin bisa lewat Disnaker boleh nanti karena mungkin jobnya belum sampai sini. Belum. Sebetulnya kan sudah ada, mungkin bisa dicek. Ada beberapa teman-teman kami ada beberapa PT yang sudah punya job untuk Saudi Arabia. Iya. Cukup Mas informasinya, langsung gas ya. Nanti dibuka websitenya dan siapa tahu tahun depan bisa bekerja di Jerman ini Mas Yusuf ini ya. Untuk Jepang Mas, jadi kami bulan lalu sudah sosialisasi juga di Universitas Al Irsyad. Nah, ada teman dari Al Irsyad yang sudah bekerja baru 3 bulan di Jerman, ya. Gajinya 35 juta per bulan. 35 juta itu sudah dipotong 35% untuk asuransi kesehatan dan asuransi pekerjaannya. Nah, jadi mungkin gajinya 50-an juta kira-kira gitu. Wow. Ya. Untuk yang Jepang ya sekitar 20-an juta per bulan. Ya. Gitu. Dan bonusnya gitu. Nanti menikah dengan orang Jepang juga. Nah, kalau di Jepang gitu, itu kan yang pertama hanya punya level A4 ya. Nanti kalau di Jepang punya kesempatan untuk lulus untuk mengikuti sertifikat N2. Kalau sudah punya sertifikat N2 bisa bekerja sampai usia kerja, sampai pensiun. Ya. Bisa membawa istri dan anak, bisa menikah di Jepang. Bisa menjadi warga negara Jepang. Nah, gitu. Bisa membawa keluarga di Jepang ya? Dijamin juga oleh pemerintah. Kalau membawa istri di Jepang nanti istrinya dapat tambahan, dapat
semacam uang saku, uang tinggal Jepang sekitar 2 juta. Kalau istri satu, anaknya satu, berarti saya kira kalau istri satu 2 juta, istri 2 juta, tidak ya Pak. Istrinya harus satu ya Pak. Iya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan karena mohon maaf Pak, ini karena ini jarang-jarang kita menghadirkan BP3MI ya Pak, khususnya untuk yang bekerja di luar negeri, karena di Banjarnegara ini ternyata banyak sekali peminatnya ya Pak, dan juga ada beberapa kecamatan yang ini menjadi kantong-kantong PMI atau penyumbang devisa bagi negara Indonesia dan Banjarnegara. Mungkin ada lagi ya. Nah, ini adik-adik yang dari SMK. Iya, ini Anda SMK harus lulus siap kerja. Bisa dalam negeri, banyak PT yang menawarkan. Ya, kalau pingin cepet kaya, bisa kerja ke Korea. Iya. Korea itu gaji dasar 24.400.000 per bulan. Lulus SMK ya Pak? Minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Gitu. Banyak SMK, banyak juga dari S1 yang pingin tadi, kalau bahasa saya pingin cepet kaya. Pengen cepet kaya tapi harus bekerja keras dong Pak. Tidak keras. Nah, syaratnya harus bisa bahasa Korea. Mereka sudah sering, mereka adalah pencinta film Korea Pak. Insya Allah Korea itu berarti kan setidaknya harus kursus. Kursus bahasa Korea. Nanti tes bahasanya di tempat kami. Syaratnya gampang kalau Korea. Yang penting lulus bahasa Korea. Gitu. Saat ini tahun ini yang daftar di tempat kami itu hampir 26.000. Kalau secara nasional 60.000 satu tahun. 60.000 satu tahun yang diterima 16.000. Yang diterima 16.000. Mudah-mudahan dari Banjarnegara banyak ya Pak. Mudah-mudahan gitu. Jadi walaupun sepertinya Korea itu kan dulu bagi kita jauh ya Bu, musim kita ya. Iya, bagi tahun ini begitu membludak. Ternyata peminatnya banyak juga, gitu ya, dan sudah semakin ketat tesnya. Gitu. Karena adik-adik maupun siapapun yang ingin kerja ke Korea harus bisa bahasa Korea. Iya. Gitu. Kalau saya bahasa Koreanya cuma sarangnya gitu aja. Tahunya itu saja. Ya, untuk teman-teman yang mengikuti talk show hari ini, kita informasikan bahwa kalian bisa mendapatkan e-sertifikat talk show job fair hari ini. Dipersilakan untuk mengisi link Google Form yang ada di layar. Kelihatan nggak di layar? Ya. Di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat talk show job fair. Jadi sebagai salah satu bukti bahwa kalian ini sudah berpartisipasi hadir di job fair dan juga mengikuti talk show, menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan juga buat teman-teman semua. Jangan lupa ngisi link yang sudah ada di layar untuk mendapatkan e-sertifikat talk show job fair 2024. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Mbak yang berbaju kotak. Ya, nama dari mana? Silakan berdiri Mbak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Rama Andani. Saya dari Kecamatan Pendayan. Dari Pendayan. Saya ingin menanyakan terkait bekerja di luar negeri. Salah satunya mungkin kita sering dengar tentang bekerja di Jepang, di Korea, di Malaysia, Singapura. Tapi saya sangat minim untuk mendapatkan informasi apabila saya ingin bekerja di Eropa, seperti di Jerman. Kebetulan saya punya teman yang sekarang sudah kerja di Eropa, itu pun di Polandia. Tapi saya sangat minim informasi untuk bagaimana apabila saya ingin bekerja di Jerman, selain dari syarat bahasa dan lain-lain. Soalnya ketika saya menanyakan beberapa agent itu ada fee yang harus dibayar dan itu sangat mahal seperti itu. Dan seperti kita tahu ada banyak sekali agent yang dapat membantu kita untuk seperti memberikan permodalan di awal apabila kita sudah diterima seperti itu. Tapi untuk bekerja di Eropa itu saya masih belum tahu. Mungkin Bapak
Ibu memiliki informasi terkait informasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Rodi informasi untuk bekerja terima kasih di Eropa. Mbak Andani ya. Jadi kalau ke Jerman saat ini memang masih terbatas jurusan perawat ya. Kalau untuk yang perawat itu lewat kami BP3MI, BP2MI ataupun dilewat kami BP3MI itu hampir tidak bayar. Jadi hanya biaya pribadi saja, yaitu biaya medikal, paspor, apply visa, dan BPJS. Ya kurang lebih 3 jutaan. Ya. Kemudian setelah kami terima, Anda harus mengikuti kursus bahasa Jerman. Kursusnya cukup lama, kurang lebih 9 bulan. Kursusnya gratis, asramanya gratis, tapi makan sendiri. Biasanya di Jakarta. Jadi memang harus kesabaran itu, kurang lebih setahun kursus 9 bulan, ya bisa sampai setahun kursus gitu ya. Itu untuk yang Jerman. Tapi yang Eropa selain Jerman itu ada beberapa job yang saat ini yang menarik itu ke Polandia. Ya, di Polandia ada beberapa pekerjaan. Memang yang masih cukup banyak itu di bidang pengelasan. Banyak laki-laki memang saat ini yang dibutuhkan ya. Walaupun ada yang di peternakan, ada juga di yang lainnya. Tapi untuk bahasa itu di Polandia tidak begitu menjadi prioritas. Yang penting ya pernah ada pelajaran lah gitu Polandia karena mirip bahasa Inggris gitu. Ya. Nah ini bayarnya memang cukup lumayan ya, biasanya 30-an lebih lah, 30 sampai 40. Nah bagaimana untuk mengatasi dana itu? Nanti Anda sebetulnya bisa ditalangi dana dari pemerintah, terutama lewat KUR. Lewat KUR ya. Kalau lewat bisa lewat KUR itu ya, tanpa jaminan. Lah memang kalau lewat KUR itu nanti tergantung pada banknya. Banknya apakah bisa melalui KUR murni, dalam arti kalau KUR itu tidak ada jaminan. Ya. Itu. Tapi kalau di KUR-nya misalnya dengan alasan sudah habis, berarti ya yang selain KUR masih bisa. Ya. Gitu. Ya, jadi baik. sebetulnya Pak tidak punya modal untuk perjalanan ke luar negeri, ya. Pemerintah masih bisa memberikan jalan keluar, pinjaman ya. Jadi informasi terbatas karena memang formasi juga terbatas. Formasinya dan persyaratannya berbeda. Formasinya terbatas karena mencari informasinya yang kurang. Iya. Gitu. Oke. Nanti bisa tadi ke Disnaker, ke kami ataupun lewat Google bp2mi.go.id. Di situ ada pengumumannya ya Pak. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Rodli dan juga Bapak Abdul Suhendi untuk bincang-bincang kita hari ini, dan juga kami informasikan kepada semuanya saja dan yang mengikuti streaming kita hari ini bahwa job fair ini diselenggarakan 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 November dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa sebarluaskan informasi ini ke teman-teman dan saudara Anda bahwa hari ini dan besok ada 20 perusahaan dan 2 LPK yang memberikan informasi dan juga menerima lowongan pekerjaan sebanyak 1059. Jangan lewatkan kesempatan ini, tangkap kesempatan ini karena belum tentu kesempatan itu akan datang 2 kali. Begitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rodli dan Bapak Insinyur Abdul Suhendi, dan mudah-mudahan job fair yang diselenggarakan kali ini benar-benar bermanfaat dan teman-teman yang hadir ini bisa diterima dan segera bekerja sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap sehat, tetap semangat dan semangat bekerja. Terima kasih Pak.